eh, bro, jadi beberapa hari belakangan ini itu kayak di media sosial tuh lagi tren dan banyak yang gimana ya, maksudnya kayak saling melabeli lah. Salah satunya itu tentang SJW. Nah menurut bro gimana SJW itu apa sih gitu? Ya, SJW ini kan sebenarnya menarik, nggak tahu dia kesatria dari mana gitu. Intinya orang-orang ini atau akun-akun yang bermain di media sosial pada saat ini itu memperlihatkan karakter yang memang mempunyai kepedulian sosial. Kemudian menjadi orang yang menawarkan keadilan lah kira-kira gitu di media sosial. Terus isunya macam-macam, lalu klasternya cukup banyak. Jadi kira-kira orang yang punya kepedulian, perhatian yang lebih, bahkan bisa jadi karena semua hal sekarang sudah ada SJW-nya, bahkan tentang perempuan suami atau istri bawa rantai untuk suaminya itu kadang ada yang SJW. Karena kepedulian ya. Karena kepedulian itu SJW. Jadi SJW itu luas banget pada dasarnya, luas banget. Awalnya ini menjadi semacam gerakan sosial aja, gerakan sosial, lalu kemudian berpindah dari gerakan sosial di permukaan, di darat, lalu kemudian menjadi gerakan sosial di dunia maya. Di dunia maya mananya menjadi macam-macam. Ketika ada suami atau istri yang peduli terhadap pasangannya atau pacar yang peduli terhadap pasangannya, itu juga SJW. Tapi ada juga satu SJW yang menarik, sahabat Joko Widodo. Mungkin bro itu plesetan ya. Jadi kadang-kadang kalau di jagat tweetnya atau di sosial network analisisnya, karena kan banyak SJW yang mengkritik, betul, rata-rata gitu ya, mengkritik pemerintah. Tapi ketika jagat tweetnya atau SNA-nya cenderung mendukung Jokowi, makanya orang sebut SJW itu sahabat Jokowi. Tapi pada dasarnya kalau kita melihat klaster kelompok ini di media sosial adalah kelompok yang kritis, kelompok yang akan memberikan protes terhadap pemerintah jika terjadi hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat atau cenderung kebijakannya dianggap tidak berpihak ke rakyat kecil. Ini kelompok yang paling berisik. Paling berisik. Iya sih, paling berisik. Dan jadi pada dasarnya ada siapa ya? Kita sebut aja kali ya. Ada si misalnya Veronica Koman, isu Papua ya kan. Satu. Ada pasti tahu nih Baga Full Moon Folk, ada Dandi Laksono itu sangat terkenal gitu. Pernah debat dengan Budiman, terus ada Lini ZQ, kalau di Twitter pasti tahu lah, banyak meme-memnya juga beredar gitu, isu-isu perempuan, feminisme banyak dan sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri, nanti kita liatin ininya, jagadnya. Jadi kalau kita lihat di chart di Bagan ini itu kayak perbandingan isu identitas dan isu SJW itu dalam periode Januari dan Maret itu kelihatan jomplang gitu ya. Jadi dari Januari sampai Februari isu SJW itu sangat tinggi karena di situ ada beberapa isu gitu kan. Maksudnya pada rentan waktu seperti di situ ada banyak isu SJW yang sangat tinggi, sementara isu identitas kayak isu SARA itu sangat melemah. Nah mungkin bisa di Bro Unu bisa jabarkan gitu seperti di sini. Iya. Kalau kita ingat ya di beberapa tahun sebelumnya, dimulai dari kasus aksi 411 212 di Monas, isu identitas, isu SARA khususnya terkait dalam tanda petik agama itu betul-betul mencuat dan narasinya itu digaungkan di media sosial tinggi. Sampai kita melihat luar biasa akun-akun yang mempunyai empati atau bersimpati terhadap gerakan 212 itu membuat isu identitas keagamaan menjadi isu SARA menjadi sangat tinggi di media sosial. Nah, pengaruh aksi-aksi itu sangat tinggi sampai hari ini karena gerakan ini kemudian dalam tanda petik terkooptasi dalam konteks politik. Jadi ini menjadi klaster tersendiri dan sangat besar arminya atau orang yang bersimpati di situ. Lalu kemudian akhir-akhir ini menarik nih, bro. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kelihatan isu-isu ada pergeseran. Iya, ada pergeseran isu di sekitar bulan
November, Desember 2000 tahun lalu kemudian masuk 2021 itu kecenderungan isu-isu pro demokrasi, isu lingkungan, ya isu SJW lah. SJW kan ini pada dasarnya aktivis nih, orang-orang aktivis yang dulu aktivis di gerakan sosial, aktivis di gerakan mahasiswa, LSM dan sebagainya, yang dulu turun ke jalan, sekarang bergeser menjadi orang yang aktif mengkritik melalui media sosial dengan memanfaatkan media sosial itu sendiri. Nah, isu-isu itu yang menjadi menarik. Nanti kami melihat ada kecenderungan yang berbeda gitu. Ada kecenderungan yang berbeda bahwa beberapa bulan terakhir di ujung 2020 sampai di awal 2021 itu sangat terlihat isu-isu SJW ini, isu aktivis nih, isu lingkungan, isu pro demokrasi, isu kebebasan berpendapat. Kemarin kan memang agak rame-rame gitu, misalnya buzzer, undang-undang ITE. Ya, undang-undang ITE termasuk. Itu digaungkan oleh rata-rata influencernya itu, influencer utamanya itu adalah kelompok SJW ini, dan aktivis-aktivis lah, aktivis-aktivis, sehingga banyak digaungkan dan sampai presiden mau menyatakan ingin merevisi kalau memang dibutuhkan. Iya, betul sekali. Dan itu klasternya betul-betul terbentuk. Kita bisa lihat kekuatan akun-akun atau army dari kelompok ini itu dari aksi-aksi tolak Omnibus Law, lalu kemudian tolak undang-undang ITE, kemudian masalah lingkungan dan isu-isu tentang oligarki lah, oligarki kekuasaan. Betul. Nah, saya ingin memperlihatkan social networknya. Dari social network yang ini, itu ada tiga jagat yang kita lihat, dan ada 3 kelompok. Di sini ada kelompok yang membicarakan tentang lingkungan, itu semua tentang kerusakan, bencana alam dan sebagainya. Klaster pertama. Klaster kedua itu membicarakan tentang kebebasan berpendapat, itu terkait dengan buzzer dan undang-undang ITE. Buzzer, betul. Buzzer. Apalagi kemarin sempat ramai tuh. Ada yang bilang Jokowi itu bapak buzzer Indonesia. Iya kan? Sampai ini sempat ramai banget. Nah, di pembahasan berikutnya akan kita bahas. Kita bahas soal buzzer kayaknya. Buzzer. Lalu kemudian oligarki dan kekuasaan. Nah, selanjutnya dari 3 jagat ini sebenarnya masing-masing klaster itu memiliki spesifikasi. Jadi pada dasarnya kalau ada akun yang memang kecenderungannya ada tentang perempuan, feminisme, itu akan menjadi spesifikasinya. Dialognya terkait itu. Lalu kemudian tentang lingkungan seumpamanya. Tapi pada dasarnya kelompok ini bisa bermain di semua multi isu. Terutama kalau isu Papua. Nah, isu Papua menjadi salah satu isu yang membuat mereka menyatu. Betul. Itu Omnibus Law menjadi isu yang membuat mereka menyatu. Kita lihat dengan spesifikasinya masing-masing. Intinya pada dasarnya kalau lihat kita tarik datanya dari bulan Januari sampai Maret, itu isu aktivis ini, isu SJW ini itu 3 hal besar. Yang pertama terkait lingkungan, yang kedua terkait kebebasan berpendapat khususnya undang-undang ITE, dan yang terakhir adalah tentang oligarki. Iya, saja banyak banget yang ngomong-ngomong soal oligarki, oli samping dan macam. Iya, dianggap beberapa pejabat dalam tanda yang tinggi di negara ini menjadi. Kalau di sini ada Dandi Laksono nih. Nah, itu yang salah film apa sih itu ini kan?